Alhamdulillah barusan kita sudah bermaulid bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bersama-sama menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya adalah mauizah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Toha bin Abu Bakar bin Yahya. Kepada beliau falyatafaddal masykura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar nggak ngantuk. Masih semangat, Bu? Sampai jam berapa? Jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadihil burhanul amabsyuti fil wujudi karamuhu wa isanuh. Ta'ala majdu wa adu masanu halqal hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa basatul min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil gisma. Amma ba'd, hadratil muhtaram wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatid wal asatidah, para santriwan wa santriwati, dan para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan kepada ketua panitia, saudara siapa? Ustadz Abdul Somad, dan yang saya hormati Bapak Kuwurandegan, Bapak Haji Herman dan perangkat desa yang lainnya, dan yang saya hormati segenap IPNU, IPPNU, PAC, Banser juga semuanya. Dan yang saya hormati wabil khusus kepada guru kami semuanya, orang tua kami semuanya. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Zaini. Beliau adalah guru kami semuanya. Mudah-mudahan semua yang saya sebut dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak-anaknya, diberkahi usahanya, diberkahi jalan dakwahnya, diberkahi semua jamaahnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati video shooting, tukang sound juga yang saya hormati. Mudah-mudahan banyak job, mudah-mudahan soundnya kedepannya lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sesuatu tantangan kehidupan manusia yang dikasih hidup oleh Allah pasti banyak ujian, betul? Contohnya mau acara pada malam hari ini di Desa Arandegan, Allah kasih kucuran air hujan. Air hujan berarti bukan menggagalkan acara, cuma saking sayangnya Allah memberikan air hujan kepada kami semuanya. Itu tanda kasih sayang rahmatnya Allah kepada kami semuanya. Amin ya rabbal. Dan ujian yang lainnya bukan berarti
kita gagal acara, banyak ujian yang kita hadapi, tibalah sound systemnya mati. Tapi bagi saya pribadi ini adalah suatu ujian, bukan suatu kejelekan. Saya doakan insya Allah ujian yang kita hadapi insya Allah akan mendapatkan hikmahnya. Amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati grup Hadro Al-Mumajad insya Allah selalu menemani dimanapun Abah Zaini berada. Mudah-mudahan sehat semuanya, banyak rezekinya, dekatkan jodohnya. Amin ya Rabbal. Kalau sudah dapat jodoh jangan sampai tidak hadrohan lagi. Nah, biasa wong sekawin mengkonon. Aduh kalau hadro ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Pengajian umum dalam rangka halal bihalal Desa Randegan. Insya Allah mudah-mudahan acara pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah punya rumah tangga, kedepannya insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi yang punya anak, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagi yang punya pekerjaan, insya Allah pekerjaannya menjadi halalan thayyiban wa barakah. Dan mudah-mudahan ibu bapaknya menjadi ibu yang soleha dan bapak yang soleh. Bisa menolong ibu bapak ibunya, bisa menolong anak-anaknya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Istri akan selamat, anak akan selamat. Gimana bapaknya bisa menyelamatkan anak istrinya atau tidak tergantung pada suaminya. Kalau mau menolong anak istri, otomatis kita harus bisa menyelamatkan badan diri kita sendiri, Pak. Gimana kita mau menolong anak istri kita kalau badan kita saja tidak bisa menyelamatkan dari kemaksiatan, tidak bisa menyelamatkan daripada panasnya dunia ini, jangan harap engkau bisa menyelamatkan anak istrimu. Maka dari itu pada para suami, jagalah kasih sayang pada istrimu dan didiklah anakmu kepada didikan yang diajarkan oleh Rasulullah dan tuntun anak-anakmu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemarin kita ditinggalkan di bulan suci Ramadan, tamu yang sangat luar biasa, tamu yang agung, tamu yang banyak hikmahnya, tamu yang penuh barokah, tamu yang penuh maghfirah untuk kita semuanya. Kita ditinggalkan begitu saja oleh bulan Ramadan. Kita berdoa di dalam doanya, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bertemu dengan tamu agung tersebut, yaitu tamu bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Setelahnya kita menjalankan bulan suci Ramadan, kita datanglah bulan apa? Datanglah hari raya Idul Fitri yang notabene setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bagaikan bayi yang baru lahir suci kembali. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Akan tetapi tergantung kita di mana di hari raya Idul Fitri yang pantas mendapatkan hari raya kemenangan Idul Fitri ini, orang di mana bulan suci Ramadan yang menjalankan ibadah-ibadahnya. Contoh membaca Al-Quran tadarusan, sholat taraweh dan sebagainya, zikir, sholawat dan sebagainya. Inilah yang pantas mendapatkan hari raya Idul Fitri. Tapi banyak orang yang tidak berpuasa, ada juga orang yang tidak baca Al-Quran, ada juga orang yang tidak sholat, mendirikan sholat ke hadapan Allah. Jangan harap engkau mendapatkan hari raya Idul Fitri. Betul apa betul? Betul apa betul? Hanya kita mendapatkan memakai baju baru, betul? Kita lihat banyak orang yang memakai baju baru, ternyata dalamannya ketika kita tahu dia tidak puasa, ternyata dia tidak taraweh. Banyak juga yang taraweh. Insya Allah mudah-mudahan Desa Randegan semuanya puasa, amin. Semuanya taraweh, amin. Akan tetapi biasanya umat manusia dimanapun berada, ketika taraweh, ketika bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, yang tadinya bulan Ramadan sering ke masjid, selesai sudah masjidnya, betul. Yang tadinya bulan suci Ramadan kita rajin baca Al-Quran, selesai sudah baca Qurannya, betul. Masya Allah. Ayah di dia ayah zaman mana? Mangkat kabeh.
Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Yang seharusnya ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, ini meningkat ke ibadah kita sebenarnya. Ramadan itu ibaratkan kita apa? Belajar. Ya, belajar ibadah di bulan suci Ramadan. Kita yang tadinya tidak pernah baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, alhamdulillah setelahnya sholat kita pasti megang walaupun satu ayat alhamdulillah, komo-komo 2 ayat alhamdulillah, lebih bagus lagi 1 juz, 1 hari. Ayat di dia ini 1 juz. Juz naon? Paling ayana oge juz melon, juz alpukatnya. Di dia bahasanya naon sih? Oh Sunda, kencang banget Pak. Biasa aja kali Pak. Saking semangatnya alhamdulillah. Kita doakan beliau yang semangat panjang umur, sehat walafiat, masuk dalam surganya Allah, mendapatkan syafaaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pengen dapat doa dari saya, semangat semuanya. Nah, sallallahu Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, alhamdulillah. Ini yang datang yang hadir lebih daripada 50.000. Yang enggak kelihatan, yang kelihatan alhamdulillah 1.000 ada. Ada enggak? Ada. Jangan dikira enggak ada, yang dagang ada, yang lewat pun banyak. Walaupun selewatan mendengar ya. Ketika ada orang yang melewat, di depannya ada pengajian, dia sedikitnya mendengar, walaupun dia enggak berhenti, insya Allah dapat pahala. Amin. Apalagi yang duduk di depan pengajian ini, insya Allah lebih banyak dapat pahalanya. Amin ya Rabbal. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu, ketika hadir di majelis ini, di pengajian ini, izin gak sama suaminya? Yang izin Cong, ayo. Wah, masih banyak yang gak izin. Banyak jomblo. Bu, kalau sampean mau datang ke majelis, sampean mau datang ke pengajian tanpa izin ke suaminya, kasihan sampean Bu. Lama-lama duduk dari ba'da isya jam 8 sampai mungkin bisa jam 2. Betul? Sampean pulang gak dapat barokah. Sampean gak dapat pahala karena tidak izin sama Nah, tapi saya insya Allah mudah-mudahan doakan sampean pulang dari tempat ini, saya doakan diampunkan segala dosanya. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu. Tahu nggak bentuk pahala? Nyaho tuh? Nyaho iya. Bentuk dosa tahu? Nggak tahu. Sampean nggak tahu pahala. Ya, bentuknya pahala saya yakin saya pun nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kenapa sampean ibadah tekun? Kenapa sampean rajin sholat? Kenapa sampean tetap cinta sama Allah? Tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Padahal sampean tidak tahu pahala. Boro-boro pahala surga nggak tahu. Betul? Karena apa? Nah, pinter. No, pinter 100. Kalau tidak ada keyakinan, nggak mungkin kita mau menjalankan sholat. Betul? Nah, orang yang punya keyakinan pasti walaupun tidak tahu surga kayak apa, pahala seperti apa, tetap menjalankan perintahnya Allah, yaitu as-sholah, dirikanlah sholat. Betul? Nah, sebaliknya neraka kita nggak tahu, betul nggak? Tapi kita takut dosa, betul? Tapi kita takut masuk neraka, betul? Kita takut disiksa oleh Allah, betul? Karena apa? Yakin juga. Karena kita yakin suatu saat pasti kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul? Walaupun kita tidak tahu bentuknya neraka seperti apa, contoh kita makan cabai. Cabai rasanya pedas, bentuknya kayak apa? Enggak tahu bentuk pedas. Betul? Enggak tahu bentuknya pedas, tapi kita tahu rasanya pedas. Cuma bisa merasakan pedas, bentuk pedasnya kita enggak tahu, betul-betul. Nah, ini. Bu, ketika waktu dulu Anda mau menikah dengan suamimu, ya, dengan suamimu menikah, tahu nggak bentuk suamimu kayak apa? Bagi yang nggak pacaran nggak tahu, kalau yang pacaran sudah tahu. Ini saya bertanya orang yang nggak pacaran, tahu-tahu dijodohin, tahu nggak bentuk suaminya kayak apa? Ya iya tuh, masa awe jeng awewe. Tahu nggak Bu?
Nyaho tuh. Nggak bakal tahu, tapi kenapa Anda mau? Begitu datang calonnya, la ilaha illallah, jamana goreng. Di saat seperti itu melihat calon suaminya maaf goreng, maaf hidung. Eta hate kumaha Bu? Nya da kumaha deui? Nya geus ridho restuna kedua orang tuanya eta pilihanna betul. Tapi jangan kita lihat jeleknya, jangan kita lihat hitamnya. Yang penting kita lihat dia rajin ibadah atau tidak. Betul? Carilah mantu yang rajin ibadah, carilah mantu yang rajin ngaji kepada Allah Subhanahu. Jangan hanya cari mantu dengan kekayaan saja Bu. Biasanya akhir zaman ini banyak ditanya calon mantunya, kamu kerja apa, penghasilannya berapa. Betul? Tahu-tahu dia anak orangnya ganteng tapi pengangguran. Udah nak, nggak usah sama itu, pengangguran mau dikasih makan apa? Betul? Emang yang kasih makan beliau? Bukan. Yang kasih makan itu Allah Subhanahu wa taala. Betul? Hidup mati kita Allah Subhanahu wa taala, betul? Bukan karena hartanya banyak. Banyak orang yang kaya tapi nggak lama hidupnya, betul? Banyak juga orang miskin tapi panjang umurnya, betul? Itu urusan atau rahasianya Allah Subhanahu. Jangan takut kita besok nggak makan, jangan takut kita besok nggak punya duit, jangan takut besok kita nggak punya pekerjaan. Itu sudah jadi urusan Allah, itu bukan urusan manusia, tapi urusannya Allah. Tidak ada satupun hamba Allah yang ditelantarkan oleh Allah. Itu janji Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau menjalankan hidup ini jangan dipikirin. Kalau hidup dipikirin stres, betul. Hidup dipikirin bisa gila, betul. Aduh, enggak stres gila mikiran nuiye. Hidup itu jalanin. Nah, jalanin atas perintah-perintah Allah, jalanin kita jauhi larangan Allah Subhanahu. Masya Allah, Bu, tadi Bapakku ngomong apa? Poho, ya Allah. Bapakku ngomong nanti kalau ada tausiah dengarkan baik-baik dan jangan cuma didengarkan saja. Jalani agar sampean pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu. Ya Bu ya? Bu, manut untuk Kak Salaki. Entuk. Ya Allah, parah. Aduh. Manut kesalakin tuh kumaha erek asup karena surga. Ya Allah ya Rabbi, beb kan saya rajin sholat, beb kan saya rajin baca Quran, beb kan saya rajin zikir dan tahajud Tuhan dan sebagainya. Walaupun Anda rajin segalanya, kalau Anda tidak manut durhaka kepada suaminya, pahalanya akan hangus semuanya. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Masya Allah. Maka dari itu kedepannya ayo kita manut kepada suamimu. Sejelek apapun dia tetap suamimu. Betul? Betul? Sejelek apapun dia tetap suamimu. Betul enggak? Nah, dan para laki, sejelek apapun istrimu tetap istrimu. Ya, yang paling cantik adalah bukan wanita yang di luar, tapi yang paling cantik wanita yang ada di dalam rumah, walaupun kenyataannya jelek. Semangat ibu-ibu. Ibu-ibu kalau dibela semangat, tapi kalau ditindas dia nangis. Betul? Betul? Dan ibu juga sama. Jangan melihat kegantengan daripada laki-laki yang di luar. Di dalam rumah lebih ganteng daripada yang di luar. Ayo. Polesan, pakai lipstik, pakai bedak, pakai wangi, giliran di kamar mandi, di kamarnya dia dicopot semuanya. Lepaskan semuanya, baju barunya, baju bagusnya, busana muslimnya, kerudungnya dilepas, betul. Lipstiknya dihapus, betul. Bedaknya dihapus semuanya. Gimana salakimu mau betah? Salaki nyempor istrinya kaos gitu, keluar di. Pak, kemana? Bosan saya ngeliatnya. Jadi seorang istri itu gimana caranya harus bisa bikin betah seorang suami. Ya Bu ya, jangan bilang, lah gak apa-apa Bib, kalau pulangnya dia suami saya.
Nggak pulangnya dia bukan suami saya. Lah, nanti takutnya terjadi. Suami nggak pulang-pulang, ibu juga yang keder, betul nggak? Betul nggak? Wah, saya emang nggak keder, bener. Saya emang nggak keder, Beb. Lillahi ta'ala, oke. Suami 1 hari nggak pulang, 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, sampai sebulan nggak pulang. Siapa yang kasih duit? Ayo, saha? Nggak ada, ya Bu ya? Nggak ada. Makanya hormati dan manut kepada suamimu, itulah jalan menuju surgamu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Imam Aras sanade babullahi mu'tamadi babi dunia ya ya Rasulullah barang ya Imam Jadi setelahnya kita lebaran mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya saling memaafkan sesama manusia, sesama muslim. Alhamdulillah, sudahkah di sini semuanya maaf-maafan? Saya yakin alhamdulillah sudah ya Bu ya. Setelah memaafkan jangan sampai bikin salah lagi. Kebanyakan manusia itu setelah dimaafkan oleh Allah bikin salah lagi, itu sudah lumrah keburukannya manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Berapa banyak kita bikin salah di hadapan Allah, berapa banyak kita bikin dosa di hadapan Allah, tapi tetap Allah Maha Pengampun, betul? Nah, ketika kita mendapatkan manusia yang sering membuat salah kepada kita, lantas manusia ini minta maaf kepada kita, kenapa kita tidak mau maafkan kesalahan mereka? Kalau sudah begitu berarti kita tidak malu sama Allah, betul? Allah saja yang maha mencipta, yang maha pencipta dari segala pencipta, dari apa isi dunia dan seisinya. Allah itu sangat maha pemaaf. Coba bandingkan dosa kita dengan manusia sama dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mana? Lebih banyak dosa kita di hadapan Allah, tapi ketika kita minta ampunan di hadapan Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dari itu setelahnya kita lewat bulan suci Ramadan, datangnya bulan Syawal, kita menambahkan keimanan kita. Harusnya kita menambahkan ibadah kita, harusnya kita menambahkan baca Quran kita dan sebagainya. Bukan berhenti semuanya. Betul apa betul? Puasanya selesai, ke masjidnya selesai. Puasanya selesai, baca Qurannya selesai. Puasanya selesai, tahajud Tuhannya selesai semuanya. Puasa selesai, kebaikan kita selesai semuanya. Nah ini kebanyakan manusia, betul? Betul? Betul apa betul? Betul. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bo. Iya Habib. Nah ya. Bo. Sing kencang bo. Rada kencang bo. Rada mesra bo. Aduh, Masya Allah. Kiai mau.
Masya Allah, nikmat kalau sudah dipanggil begitu ya. Nanti para suamimu begitu, Bu. Iya suami. Aduh, Masya, Masya. Ya Allah ya Rabbi, Bu. Bu, kalau nih saya mau nanya, apa katanya? Bu, nih jangankah udah kasih ilmu sama saya? Iya Habib, gitu ya. Bu, mau nggak masuk surga? Benar mau surga? Benar. Kalau Anda benar-benar pengen masuk surga, sok mangga ikuti Robi'atud Dawiyah. Robi'atud Dawiyah, wanita yang mulia yang pekerjaannya setiap malam nawarin suaminya. Ayo, nawarin tuh, boro-boro nawaran, diminta bege embung. Alasan nu carape, nu iya. Tidak ada alasan bagi Robi'atud Dawiyah, sekalipun dia capek tetap nawarin suaminya. Pak hayang teu. Pernah, kaos gitu pernah? Ente, kumaha erek asup ka surga. Oh yang asup ka surga nawaran ka salaki nambung. Masya Allah pelit ting. Isuk-isuk teh minta jatah ka salaki. Salaki na bales. Jatah, betul Pak. Ulah dibere Pak. Lamun wangin atau dibere, ulah dibere. Pokoknya mah, ibu kasih jatah, saya akan kasih jatah lebih besar, betul. Ikuti Robi'atud Dawiyah, setiap malam dia nawarin kepada suaminya. Pak, iya Bu, malam ini mau make saya enggak? Kalau bahasa sini, aslinya enggak begitu. Kita pakai bahasa sini aja ya. Pak, ya mau naik enggak? Ente. Oh. Ini Robi'atud Dawiyah, bukan sampean, bukan. Ini Robi'atud Dawiyah lagi nawarin suaminya. Ada apa sih Bu, mau naik enggak? Ente. Suaminya bilang, kenapa sih Bu? Ya enggak, kalau Bapak mau ibadah aslinya ya, ibadah naik kepada saya akan siap-siap melayanimu. Sampai tetesan darah saya. Itu Robi'atud Dawiyah. Kamu capek gak, secapek apapun saya akan tetap melayanimu ketika engkau meminta dariku. Nah, kenapa Bu? Kayaknya malam ini saya enggak deh, libur. Kalau libur Pak, saya izin kemana? Izin sholat tahajud. Ayo, kos gitu tuh. Moal. Ibu-ibu mak kieu Pak, oyong teu ente kumasih erek ieu izin naon sih sare. Berang-berang Pak, hoyong teu ente nasi izin erek nangga. Boro-boro sholat duha. Betul. Robi'atud Dawiyah ketika menawarkan kepada suaminya, lantas suaminya bukan menolak, dia enggak mau, artinya enggak mau lagi libur, lagi enggak pengen ibadah. Ya, tapi Robi'atud Dawiyah dia izin kepada suaminya untuk sholat tahajud. Masya, ya Allah, ikutin Bu Robi'atud Dawiyah. Ya. Kalau Anda pengen masuk surganya Allah, tiap malam nawarin suaminya. Jangan nunggu suamimu minta. Sebelum suamimu minta, Anda menawarkan kepada suaminya. Pokoknya laki-laki wengi ayeuna insyaallah panen. Panen ya Bu. Pak, panennya Pak. Bagi yang punya istri, yang tidak punya istri kumaha Habib? Ya DL. Derita lu. Kenapa enggak nikah-nikah? Ini jomblo banyak di belakang kita nih. Tinggal pilih aja, mau yang putih ada, yang hitam ada, mau yang tinggi ada, pendek ada. Sok silakan dari Al-Mumajjad, saya obralkan. Alhamdulillah. Nok, neng, boga salaki nya pinter genjring, pinter vokal, insyaallah selamat dunia akhirat. Kena enak. Lamun teker ibadah, salakina ya Nabi salam. Aduh, kenjring nak muni. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini yang masuk surga bukan anak hadronya saja. Alatnya pun ikut jadi saksi. Masya Allah. Amin. Sound system jadi saksi.
Sound system ini sekarang lagi sholawatan, maulidan, pengajian jadi saksi, tapi besok nggak tahu ke organ atau kemana. Saya nggak tahu. Namanya rizki, ya riziknya dari pengajian alhamdulillah, ketika dari organnya alhamdulillah, tetap halal, walaupun jalannya berbeda. Ya, kita jangan menyalahkan sesuatu hal ya. Kita doakan semuanya baik, amin ya rabbal. Mau yang dangdutan, mau yang pengajian. Bagi yang pengajian insya Allah banyak berkahnya. Bagi yang dangdutan kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah kata guru saya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bo, bisa teu wengi ayeuna nawaran ka salakina. Bapak cicing, ya ibu. Bisa teu nawaran ka salakina. Kumaha carana? Hah? Carana kumaha? Bu, kodena naon? Kodena naon, Bu? Bu, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Kodenya gimana? Jangan pakai kode yang kasar. Biasanya pakai kodenya yang kasar pakai kaki. Ya Allah ya Rabbi. Bener apa benar? Coba kita dikasih mulut oleh Allah untuk berbicara, betul? Ngomong yang baik sama suaminya, betul enggak? Penuh dengan akhlakul karimah, perlu dengan adab sopan santun, bukan pakai kaki. Beb, bukan saya, tapi suami saya yang sering pakai kaki. Berarti kurang ajar suaminya ngajarinya. Nah, berarti didik istrinya nggak baik, betul? Ikuti suamimu selama dia baik. Tapi kalau ada yang tidak baik, nggak usah ikutin, nggak apa-apa. Ya, ikuti suamimu, manut suamimu, tapi ketika keluar daripada ajaran Islam yang dia ajarkan kepadamu, nggak usah diikutin, nggak masalah. Nah, selagi suamimu, Bu, sholat, ikutin. Bu, ayo kita ke pengajian, ikutin. Jangan, Bu, ayo kita nyolong. Ya, betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala umatin Nabi Muhammad. Pengen gak dicintai oleh Allah? Pak, pengen gak dicintai oleh Allah? Bu, pengen gak? Tukang sound pengen gak dicintai oleh Allah? Pengen, semuanya pengen cinta oleh Allah. Di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai aku, ikuti aku, kata Allah. Ikuti perintah-perintahnya Allah, betul? Ikuti larangan-larangannya Allah, tinggalkan maksudnya. Ya, kalau Allah berbicara dalam Al-Qur'annya sesuatu hal itu haram, jangan mengatakan kita berani-berani halal. Betul apa enggak? Betul apa betul? Banyak orang yang mengatakan enggak apa-apa Bib, cuma satu kali ini. Ya Allah ya Rabbi, banyak sekarang manusia yang keluar daripada Al-Quran, yang keluar daripada ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga dia berjalan dengan jalan yang sesat. Betul betul, betul betul. Sehingga dia jauh daripada ulama, betul. Dia jauh daripada kiai, dia jauh daripada habaib, sehingga dia tersesat jalannya. Dia tidak tahu jalan yang benar yang mana, karena kita sudah meninggalkan para alim ulama, betul? Jangan sekali-kali Anda meninggalkan para alim ulama, karena beliau adalah benteng daripada keselamatan untuk kita semuanya. Karena para alim ulama itu adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Anda sudah mengikuti apa kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, aku pun akan mencintaimu. Bu, kumaha orang erek dicinta ke Allah, kasalakina be merengut baik, kasalakina malotot baik, bener? Iya potongan-potongan kaos kieu mah, kanyahoan, nya pengajian be kaos kieu ke balik di imam mah, apa sih Pak? Naon Pak? No, Bu ulah malotot, cicing mana? Ya Allah ya Robbi, Bu yang sopan, berisik, nah, nyampunya, tapi insya Allah dirandegan mah awahnya alhamdulillah. Tama di ditu diradekan mah Allah katinggal. Sarua kene nya alhamdulillah. Sarua alhamdulillah. Parah. Kumaha sitat-itat. Enggak apa-apa dah, yang penting kita senang pada malam hari ini ya. Yang penting kita gembira. Gembira untuk apa? Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
tadi guru kita mengatakan kalau kita banyak baca sholawat, insya Allah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Suara kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Wajah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi setiap hari kita bersolawat. Apalagi khususnya hari Jumat. Ketika hari Jumat kita banyak baca bersolawat, akan dijawab langsung sholawatnya dengan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak melalui pelantara malaikat Jibril lagi. Di lain hari Jumat disampaikan oleh malaikat Jibril, si Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Khusus hari Jumat beliau langsung mendengarkan solawat kita dan beliaulah yang langsung menjawab solawat kita. Amin ya Rabbal. Suatu ketika malaikat Jibril melaporkan, ya Rasulullah, naam ya Jibril, ada umatmu yang bersolawat si Fulan bin Fulan. Dijawabnya oleh Rasulullah, yang bersolawat mendapatkan keberkahan, dan yang mendapatkan keberkahan bukan yang baca sholawat saja, tapi orang tua kita mendapatkan keberkahan. Contohnya si Fulan bin Fulan, si Fulana binti Fulana. Contoh si Fulan bin Fulan, Bapak Anu bin Bapak Anu, Ibu Anu binti Bapak. Nah, itu mendapatkan keberkahan dalam ketika kita bersolawat tidak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan gimana Bib kalau solawat kita tidak punya wudu? Mau punya wudu, tidak punya wudu itu tidak masalah, sah-sah saja. Cuma lebih afdolnya kita punya wudu. Karena bedanya kalau kita sholawat tidak punya wudu, tidak dihadiri langsung oleh Rasulullah. Kalau kita bersolawat di hadapan Rasulullah, kita punya wudu, Rasul hadir di depan kita. Walaupun kita tidak melihat baginda Nabi Muhammad, tapi yakin beliau adalah hadir di tempat ini. Amin ya Rabbal. Maka dari itu kalau mau sholawatan ambil air wudu dulu ya. Karena Nabi Muhammad manusia yang suci. Betul betul. Betul apa betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala umatin Nabi Muhammad. Ketika di 1 Syawal, bulan Syawal tanggal 1, Nabi Muhammad SAW mengucap amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya sahabat, tadi saya mendengarkan engkau mengucap amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Apa engkau tidak tahu wahai sahabat? La, saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tadi ada malaikat Jibril datang di hadapan saya. Sehingga malaikat Jibril mengatakan kepada saya, ya Rasulullah, iya Jibril, pada hari ini saya mau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta engkau ngaminin doa saya ya Rasulullah. Baik Jibril. Logikanya malaikat Jibril yang berdoa, lantas Nabi Muhammad yang mengaminkan, kira-kira doanya meleset atau enggak? Kira-kira doanya ditolak atau enggak? Pasti dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya Jibril doamu? 3 hal doa daripada malaikat Jibril pada tanggal 1 Syawal. Perhatikan baik-baik buat 1 Syawal ke depannya. Barangkali sekarang tidak tahu ya, buat ke depannya. Jadi kita punya persiapan. Yang pertama doa malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah. Ya Allah, hari ini tanggal 1 Syawal, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah. Nabi Muhammad amin. Diaminin oleh Nabi Muhammad. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu adik-adik semuanya yang punya orang tua, nanti tahun depan kita puasa ya, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tuanya sehingga puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di sini anak-anaknya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Lantas yang kedua, apa doamu ya Jibril? Saya berdoa ke hadapan Allah, ya Allah, hari ini tanggal 1 Syawal, jangan kau terima puasa dan amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Hati-hati, banyak loh itu istri-istri kita nggak tahu. Istri kita nggak tahu, awas hati-hati. Kita tahunya dia adalah
istri saya rajin taraweh bib, dia rajin puasanya, dia rajin tadarusnya kalau ndak haid. Ya, rajin bib dia, alhamdulillah. Dia menyediakan saya untuk buka puasa, menyediain saya untuk makan sahur. Tapi ternyata di luar itu dia durhaka kepada suaminya, tidak akan diterima puasa dan ibadahnya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Ingat ya Bu, buat tahun depan hati-hati ya. Hati-hati. Maka dari itu ya kita sampaikan doa yang terakhir, yang ketiga, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa di hadapan Allah, ya Allah, pada hari ini tanggal 1 Syawal, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan orang muslim. Na'udzubillahi min. Maka dari itu alhamdulillah kita semuanya sudah maaf-maafan betul. Ya Allah ya Rabbi, shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala umatin Nabi Muhammad. Mau sholawatan lagi? Mau sholawatan lagi? Ayo kita sholawatan lagi. Iya. Khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Ma anta illa kanzul adiyah. Khairul bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Ma anta illa kanzul adiyah. Salatu Rabbi alayka yibbi. Perasaannya gimana Bu ketika kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad? Pikiran kita gimana? Tenang, hati kita gimana? Adem, alhamdulillah. Makanya kalau kita lagi tidak punya duit, lagi tidak punya apa-apa, bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan dapat bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pengen punya duit banyak, baca sholawat. Kalau kita pengen punya mobil, ya baca sholawat. Kalau kita pengen punya motor, ya baca sholawat. Kalau kita pengen punya rumah, tanah, ya baca sholawat. Kalau kita pengen nambah istri, ya baca ya Pak ya. Nah, nanti Bapak kalau pengen nambah istri baca sholawat. Insya tahbo. Istri cukup satu saja, jangan banyak-banyak lah. Ya, cukup satu, jangan banyak-banyak istri, pusing.
Satu aja sudah pusing nggak habis-habis, apalagi ada berapa Tapi sampean saya mau nanya Pak Kiai, istrinya berapa? Satu. Masya Allah. Kalau Pak Kiai istrinya satu berarti beliau belum punya istri. Belum. Is one. Bahasa Inggris is one. Is one. Is true. Dua. Ya. Berarti belum punya istri walaupun dua. Kalau sudah istri, bahasa Inggrisnya tiga, three. Berarti is tiga Pak. Ya. Nah, one, two, three. Baru kalau tiga sudah mempunyai is one belum, is true belum, istri baru Pak ya. Siap? Siap. Aduh, Kiai siap. Kalau kiainya sudah siap berarti muridnya pun siap, betul. Kalau kiainya ya sudah siap, muridnya siap, Habib pun sih. Nya manut para kiai. Saya pun manut sama beliau, sama para kiai. Masa sampai ndak manut sama para kiai? Betul. Kalau Anda ndak manut sama para kiai, lah hidup kita akan sengsara. Betul apa betul? Betul betul. Betul. Kalau kita tidak manut para ulama, hidup kita akan kocar-kacir, betul. Tidak ada yang membimbingnya, betul. Tidak ada yang mengajarkan sholat, tidak ada mengajarkan ngaji. Kita tidak tahu huruf alif seperti apa. Kita tidak tahu yang namanya ruku sujud seperti apa. Jangankan ruku sujud, wudu saja kadang-kadang kita nggak tahu, betul. Karena sahnya sholat ada di kebenaran wudunya. Kalau wudu Anda tidak benar, sholatnya tidak sah. Awas, banyak orang yang wudunya asal-asalan karena ketinggalan imamnya. Nah ini wudunya padu asal wudu, sholat sah enggak? Nah, terima enggak? Urusan terima atau tidak bukan urusan saya, bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Tapi yang secara logika wudunya enggak benar, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena sahnya sholat ini adalah kebenaran wudu. Kalau wudunya sudah benar secara teratur diajarkan oleh ulamanya, dia menjalankan sesuai dengan ajarannya, insya Allah sholatnya sah. Sebelumnya wudu bagi para suami, para istri yang mempunyai keluarga, setelah beribadah dengan suaminya atau dengan istrinya, gimana cara mandi junub yang benar? Kalau mandi junubnya Anda saja sudah tidak benar, wudunya sudah tidak benar, gimana sholatnya sah? Ini ilmu penting. Iya, ini jarang dibahas mungkin ya. Nah, tentang kesucian, tentang bersuci, ini ilmu penting. Gimana kita cara mandi junub yang benar atau mandi janabah? Makanya kita harus bisa melaksanakan mandi janabah atau mandi junub ketika kita selesai berhubungan intim dengan pasangannya. Beb, kalau saya mah yang penting keramas. Yang penting keramasan udah selesai katanya. Kira-kira bener nggak Pak Kiai? Hah? Bener nggak? Nggak bener. Kalaupun kita keramasan, kita pakai sabun, ibu niat itu. Nah, ente apalagi niatna kumaha sok Bu? Nyaho teu niatna? Tahu enggak niat mandi junub? Bu, tahu enggak? Diajarin enggak sama suaminya? Masya Allah. Niatna kumaha Bu? Nah, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, niat kula. Kalau bahasa Jawa, lamun di dia naon? Niat saya mandi dah. Ya, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, niat saya mandi junub menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat nabu, sok Bu, balik lagi. Nawaitu lirafil miluan Bu. Nawaitu lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, niat saya mandi junub menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Iraha hubungan abu geus niat. Masya Allah. Itu ilmu Bu ya.
Jangan padu asal keramas. Nya, ulah padu karamasanan bae, padu karamas mandi geus beres. Ya Allah ya Rabbi, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, bapakna juga harus niat mandi junubna anu bener supaya kita wudunya bener dan sholatnya sah. Betul betul, betul betul. Makanya yang jadi imam jangan buru-buru. Jadi imam ya santai saja sholat ya, jangan buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karunya masih makmum ya. Itu Allahu Akbar. Nah, santai, baca doa iftitah dulu. Tapi kebanyakan gini, pada Allah usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi taala. Hatena enggak niat. Nah ini. Dia baca, itu bacaan bukan niat. Usolli fardhul maghribi. Itu bacaan, niatnya ya kayak tadi saya niat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat imaman fardu karena Allah taala. Allah bareng sambil niat hatena. Karena Allah tidak melihat hamba gerakan sholat dari hambanya. Allah tidak melihat sholatmu wahai hamba Allah. Yang Allah lihat adalah niat di hatimu sholat di hadapan Allah. Dan Allah tidak memperdulikan seorang wanita atau istri, maaf, yang senantiasa dia melawan kepada suaminya. Yang senantiasa dia melawan durhaka kepada suaminya, Allah tidak akan peduli kepada wanita atau seorang istri yang seperti itu. Na'udzubillahi min, hati-hati, ini tugasnya seorang wanita berat loh. Kalau salah dikit saja, Masya Allah, makanya hati. Minta bimbingan sama suamimu. Minta bimbingan, minta ajaran yang sebenarnya kehidupan di mana. Gimana kehidupan yang benar wahai suamiku? Tolong bimbing saya, tolong didik saya agar saya tidak salah jalan. Benar apa benar? Pernah enggak Bu minta bimbingan didikan sama suaminya? Pernah enggak? Aduh boro-boro bib, suami orang beget, sholat ente. Nah betul. Ya Allah, biasanya awewe jeung bapak-bapak, ibu-ibu jeung bapak-bapak eta lebih rajin na ibu-ibu sholat betul. Tahajudnya rajin alhamdulillah, duhanya rajin alhamdulillah, baca Qur'annya rajin alhamdulillah. Nah ini suaminya molor baik betul. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Tapi tidak di sini, di daerah saya. Mudah-mudahan di dieu mah insyaallah eta rajin sadayana salakina ya serubiahna eta rajin sagalana. Amin ya rabbal. Anak-anaknya pun rajin ya Naya. Ya Nong, Neng, rajinnya. Rajin alhamdulillah. Bakti sama orang tua. Bakti, sering minta maaf sama orang tua. Betul. Istrinya sering minta maaf sama bapaknya. Sering tak? Hah? Benar. Terus ngeredit pancing, ngeredit baju, ngeredit jilbab, izin teu salakina. Henteu. Aduh, salaki mah padunya hona Pak, eta bayaran. Ya Allah ya Rabbi, datang lagi transferan. Sekarang kan lebih canggih lagi ya, COD. Benar? Ngerti enggak COD? Naon COD? Cod, Bu. COD tuh cod, berarti bayar di tempat. Ketika mau bayar di tempat, Anda ngomong gak sama suami kemarin saya pesan ini? Suami di depan rumah, ya Allah ya Rabbi. Suami di depan rumah lagi duduk asik minum kopi sambil ngerokok, datang tuh tukang apa namanya? Tukang paket. Kulir ya. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyari siapa? Ini ibu ini, siapa Pak? Istri saya ada apa? Ini pesenannya. Kapan dia pesen? 3 hari yang lalu. Suami tahu nggak? Nah enggak. Kenapa ibu minta bayar sama suami? Yang utang siapa? Ibu. Yang repot siapa? Suami. Loh, makanya punya izin Pak, boleh enggak saya mau ngedit bijilbab? Betul enggak? Pak, saya mau ini Pak. Ini kan di Shopee banyak. Nah, belanja di Shopee ya Bu ya.
model-model putaran kayak gini biasa nih di internet, Shopee, di mana segala macam ya. Belanja kerudung, belanja gamis dan segala sebagainya. Tapi tolong izin sama suaminya. Biar kenapa? Suaminya nggak kaget kalau suaminya sudah tahu dia akan mempersiapkan untuk bayarnya. Betul? Nah, nanti kalau ibu padu asal begitu, suaminya tahu-tahu besok nggak kerja 2 hari 3 hari nggak kerja, gimana Bu? Nah, pas ya, ya Bu ya, tak ribut, masalah ribut. Makanya hidup itu jangan jadikan masalah, betul? Kita hidup itu dibikin nikmat saja, karena hidup itu satu kali Pak Bu, hidup itu satu kali. Maka dari itu nikmati saja hidup kita, betul? Nah iya, tapi nikmatinya dengan nikmati sesuatu hal yang positif, bukan yang negatif. Kata Habib, nikmatin aja, kita nyolong aja nikmatin. Nah kita berbuat nggak benar nikmatin, jangan. Tapi nikmatinya yang hal positif, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, itu baru hidup kita nikmat. Kalau Anda pengen bahagia, kalau Anda pengen luas hatinya, itu banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah mengatakan barang siapa yang dari hambaku yang banyak bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatnya. Betul? Jika hambaku kufur, sebaliknya jika hambaku kufur, azabnya yang akan datang sangat pedih untuk kita. Naudzubillahi min. Masya Allah. Bu, sering bersyukur enggak? Ibu, saya nanya ibu. Bu, sering bersyukur enggak? Sering. Benar. Orang tes. Misalnya ke isuk salakina dongkap kerja, dongkap dagang, balik ke rompok, merek duit na 20.000 kumaha Bu? Ayo, kumaha? Hah? Carekan? Waduh, tak nerima berarti nggak nerima dia. Ya, makanya saya tes. Ini tes kejujuran Pak. Ya, biasanya disalaki mak, yakin Pak orang menerima Pak. Dibere naon bae nerima, sabar bae nerima, bapak nak mangkat beres sakieu. Nah, makanya saya tes. Ketika suamimu pulang kerja, lantas beliau mendapatkan duit hanya 20.000, kira-kira kumaha? Benar, alhamdulillah. Benar. Biasanya loba alhamdulillah mulutnya saja, hatinya beda. Betul. Betul. Ayah zamana, tah mangkat kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Nerima Bu. Kasih 20 alhamdulillah. Besoknya lagi kasih 10.000. Besoknya lagi kasih 5.000. Besoknya lagi kasih 2.500. 2.500. Alhamdulillah tuh. Ente Pak. Jujur berarti Pak. Jujur, saya suka yang jujur walaupun terasa pahit. Daripada bohong walaupun manis, betul? 2.500. Ente, berarti Anda termasuk orang yang belum pandai bersyukur. Nah, ini tes ujian. Ya, tes ujian Pak, Bu. Kalau kita termasuk orang yang pandai bersyukur, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita punya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selalu mengucap alhamdulillah. Tapi bukan di mulutnya saja, hatinya pun mengucap alhamdulillah dan hatinya berdoa, ya Allah ya Rabb, mungkin pada hari ini rezeki kami adalah 20.000, saya yakin besok engkau tambah rezekinya. Itu seperti itu Bu. Masya Allah. Kalau ada orang yang hina sampean, nerima enggak? Ayo, nerima tuh? Nerima? Waduh, mustahil. Yakin saya. Orang menghina sampean, orang ngejek sampean, bahkan orang itu fitnah sampean, nerima enggak? Ayo, benar nerima? Saya enggak yakin. Betul, ucapannya betul. Prakteknya saya belum tahu. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai kita insya Allah benar kejadiannya. Amin ya Rabbal.
Memang sangat berat. Ucap itu mudah, tapi menjalaninya sangat Tapi kalau Anda bisa menghadapi segala ujian, segala cacian, makian, fitnahan, itu insya Allah akan mendapatkan hikmah yang lebih besar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Apa hikmahnya? Ketika Anda sudah mati, Anda mati, ya, misalnya Anda yang dicaci, Anda mati dan orang yang mencacinya pun mati. Dia adalah seorang yang rajin sholat, dia adalah rajin puasa, dia adalah rajin baca Quran. Sehingga di hadapan Allah dia membuat laporan, ya Allah ya Rabb, inilah amalan sholat kita, inilah pahala sholat kita. Allah megang, sini amalan pahala sholatmu. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit kemudian sampean datang. Ya Allah ya Rabb, saya minta keadilanmu ya Allah. Keadilan apa? Dia selama hidupnya, waktu dia hidup di dunia, dia selalu fitnah saya ya Allah. Benarkah engkau fitnah ini waktu hidup di dunia? Betul ya Allah. Dikasih pahala sholatnya kepada orang yang difitnah. Masya Allah. Lantas datang lagi, ya Allah ini saya laporan, saya bawa pahala baca Quran saya. Lantas datang lagi orang yang lainnya, ntar dulu saya minta keadilan ya Allah. Waktu dia hidup di dunia, dia selalu mendolimi saya ya Allah. Betulkah begitu? Betul. Kasih lagi kepada orang yang didolimi. Sampai seterusnya dan seterusnya. Ternyata orang yang tadinya ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli zikir, ahli puasa, di hadapan Allah tidak mempunyai amalan apa-apa. Masya Allah. Awas hati-hati bu. Ya. Bener Pak, bener itu yang saya maksud seperti itu. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Rasulullah kepada sahabat baginda Nabi Muhammad, wahai sahabat, kamu tahu nggak orang yang di akhiratnya orang yang merugi, orang yang bangkrut? Itulah tadi yang saya ceritakan. Ternyata di akhiratnya dia adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut ini bukan berarti kita nggak punya harta dunia, bukan. Orang yang bangkrut ini bukan berarti kita dagangannya sampai habis atau dagangannya kita bagus banyak. Ketika kita dagangan laris, rame, terus dia tidak dagang lagi, itu bukan yang bangkrut maksudnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah, kebangkrutan ini adalah ketika kita melihat dia ahli ibadah, ternyata ketika di akhirat dia tidak punya pahala apa-apa. Diambil semuanya, rugi itu orang rugi. Orang yang dicaci, difitnah, dimaki, didolimi, alhamdulillah dosa-dosanya diambil untuk mereka orang yang Masya Allah. Bu, ketika Anda ada yang mencaci, memaki, memfitnah, mendolimi, alhamdulillah. Dan doakan orang itu, doakan. Seperti halnya Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ashabi, kamu tahu enggak? Ada salah satu daripada kaum Ansor, dia adalah ahli surga, dia adalah penghuni surga. Siapa ya Rasulullah? Si fulan. Akhirnya apa? Salah satu sahabat Nabi yang penasaran dengan sahabat kaum Ansor ini bernama Abdullah bin Amr bin As, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya izin untuk nginep di depan di rumahnya kaum Ansor itu. Dengan alasan apa? Alasannya Abdullah bin Amr bin As ini alasannya dia ini lagi dimarahin dengan orang tuanya supaya diizinin nginep di rumahnya kaum Ansor. Akhirnya diizinin oleh Rasulullah. Satu hari dia tidak melihat ibadah yang istimewa dari kaum Ansor ini. Apa Rasulullah maksudnya? Katanya dia adalah ahli surga, dia adalah penghuni surga. Kok saya tidak melihat ibadah yang istimewa dari orang ini? 2 hari pun sama, 3 hari pun sama, tidak ada yang istimewa ibadahnya. Lantas apa penasaran dia bertanya kepada orang Ansor, wahai orang Ansor, saya mau tanya, apa amalan ibadah apa yang istimewa sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah ahli surga, penghuni surga? Saya tidak punya amalan apa-apa, cuma saya punya menjalankan satu saja,
ketika saya mau tidur, saya selalu mendoakan orang yang caci maki saya, orang yang mendolimi saya, orang yang menghina saya, memfitnah saya mendoakan, ya Allah ampuni segala dosa-dosanya dan saya sudah memaafkan orang itu. Itu kuncinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini udah jam 12:30 Bu. Ya, jadi kita jangan malam-malam karena kita punya kegiatan lainnya ya Bu ya Pak. Jadi sedikit lagi kita sholawatan satu lagi, nanti setelah sholawatan kita ditutup dengan doa. Ya, bebas sholawatan apa saja. Ayo, sholawat apa saja, satu rep saja, satu rep selesai kita doa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.